Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Wa salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para sahabat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini saya ingin berbagi untuk menyampaikan kultum dengan tema menebar kebaikan. Kebaikan itu merupakan sebuah istilah yang pasti kita rindu dengan itu. Meskipun tidak semua orang bisa berbuat baik, tapi pastikan bahwa dengan kita berbuat baik, insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Dan ini merupakan wilayah muamalah akhlak. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang populer yang kita pahami, dalam hadisnya bahwa beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi bersabda, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk memperbaiki kemuliaan akhlak manusia semuanya. Artinya bahwa apapun yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan, muamalah yang kita kerjakan harus benar-benar dibingkai dalam rangkaian kita semua dengan akhlak yang baik. Dan salah satunya adalah kita semua bertekad, berazam untuk sama-sama menebar kebaikan dengan sesama manusia. Sahabat yang saya hormati, kenapa kita semua wajib untuk bisa menebar kebaikan dan berusaha menjadi orang-orang yang baik? Kenapa? Saya kira banyak alasan, banyak jawaban yang bisa kita gali. Kalau kita merujuk pada Al-Quran atau pada hadis, paling tidak ada 4 alasan kenapa kita harus berbuat baik. Alasan pertama adalah karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Misalnya di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 195 atau di Ali Imran 134, Allah di sana menegaskan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau cinta berarti kita semua, terutama anak-anak ya yang masih di aliyah atau di MTS, yang mungkin melihat cinta itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Ketika orang cinta pada orang lain itu mengorbankan segalanya untuk yang dicintai. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang berbuat baik insyaallah kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah alasan yang kedua adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, back to us. Jadi ini dalam Al-Quran surah Al-Isra misalnya, surah 17 ayat 7, di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, itu pun akan kembali kepada kita semua. Ini motivasi dalam teori fisika mengatakan law of attraction. Ada hukum tarik-menarik antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk.
kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat buruk pun akan kembali kepada kita semua. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in aslum falaha. Itu jelas sekali Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Seorang majikan di Arab Saudi sana, seorang ibu-ibu yang sudah senior, yang sudah tua, kemudian sakit-sakitan, dan dia punya pembantu seorang TKW dari Indonesia, di mana dia penasaran TKW ini setiap ke kamar mandi lama sekali tidak keluar untuk segera melayani majikannya, padahal majikannya butuh perawatan dengan sakit yang sudah komplikasi. Dan ini terjadi setiap saat, setiap waktu, sekian kali kemudian diamati oleh majikan ini. Dan ternyata kemudian ketika ditanya, wahai pembantuku, kenapa ketika kamu di kamar mandi sekian lama kemudian tidak keluar-keluar, kenapa? Sementara saya butuh bantuanmu. Maka kemudian pembantu ini, TKW ini mengatakan bahwa dia lama di kamar mandi karena memang sedang mengeluarkan air susunya. Karena ketika dia mau berangkat untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi, dia meninggalkan seorang bayi yang masih kecil yang butuh untuk asupan susunya. Maka kemudian sang majikan merasa terhanyut, merasa terenyuh, merasa iba, merasa empati dan simpati. Kemudian dengan tanpa pikir panjang, majikan ini kemudian menyuruh pembantunya untuk segera pulang ke Indonesia untuk bisa merawat bayinya dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, qadarullah, kemudian TKW ini pulang, dikasih ongkos, dikasih gaji tanpa dikurangi gajinya, bahkan ditambah penghasilannya. Akhirnya kemudian dia pulang ke Indonesia untuk ketemu dengan bayinya. Dan tanpa diduga, para sahabat-sahabat sekalian, sang majikan yang tadi banyak mengalami berbagai penyakit, kemudian dia sakitnya yang sudah divonis dengan sekian banyak penyakit, qadarullah kemudian ternyata begitu dia dengan ikhlas memulangkan pembantunya, memberikan ongkos yang cukup, memberikan gaji tanpa dipotong, qadarullah kemudian sakitnya hilang begitu saja. Ini membuktikan Allah benar janjinya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, pasti akan kembali kepada kita semua. Kebalikannya juga, wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk pun sama, akan kena bagi kita semuanya. Maka yakinlah bahwa kita semua harus yakin bisa berbuat baik sebisa yang kita lakukan. Ini yang kedua, alasan kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, yang ketiga adalah mari sama-sama kita meyakini bahwa sekecil apapun perbuatan yang baik yang kita laksanakan, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dalam surah Az-Zalzalah berfirman, Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya. La tahqiranna minal syai'i, la tahqiranna minal syai'i syai'an. Jangan pernah kemudian kita meremehkan hal yang kecil yang kita perbuat. Ada kisah di mana seorang pelacur yang kemudian dia melihat ada seekor anjing yang mau mati, kelaparan. Kemudian dengan cepat, dengan sikap dia memberikan minum, memberikan makan. Kemudian anjing itu kemudian terbebas dari kematian dan hidup kembali. Dan ini dalam riwayat dikatakan wanita ini kemudian Allah takdirkan masuk surga. Jadi jangan pernah kita semua meremehkan perbuatan yang kecil. Kita sedang lewat di jalan, ada duri, ada batu yang bisa menyalahi orang. Kemudian kita ambil batu itu, kita ambil kerikil itu. Maka kemudian insya Allah ini barangkali menjadi sebab kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, jamaah sekalian.
Jangan sebaliknya, para sahabat madrasah sekalian. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka hendaklah jangan pernah kita bangga dengan perbuatan buruk kita. Jangan sebaliknya. Artinya pas sekarang ini di anak-anak kita, di anak-anak madrasah, kadang-kadang nggak sadar. Misalnya dia ngolok-olok orang, mengerjain orang, membullying orang. Itu sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Ya, dengan bangganya, dengan ketawa-ketawa, sekarang banyak anak kasus diberitakan di medsos. Banyak anak-anak yang kemudian dengan bangganya memvideokan, melukai temannya, meledek temannya, ngelok-olok orang. Itu bullying bukan merupakan akhlak yang baik. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa berbuat baik, semestinya kita bisa menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu penting untuk kita semuanya. Jadi ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, yang terakhir, para sahabat saya yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa segala perbuatan yang baik yang kita kerjakan itu adalah bahwa Allah akan melipat gandakan orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 di sana menjelaskan perumpamaan orang-orang yang berbuat baik dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat satu benih. Benih ini kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai itu menjadi 100 biji yang tumbuh berkembang menjadi berbagai kebaikan. Artinya tidak ada kata rugi kalau kita menebar kebaikan sebanyak-banyaknya, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Maka hari ini, kesempatan ini saya sampaikan, saya mengajak diri saya dan para sahabat sekalian, mari sama-sama kita menebar kebaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan insya Allah tidak sia-sia, tidak useless, tapi akan berguna baik di sekarang maupun nanti di alam akhirat. Terakhir, saya sampaikan para sahabat sekalian bahwa kita semua tidak hidup selamanya. Pada akhirnya nanti kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Tinggal yang mati duluan siapa? Yang muda duluan atau yang tua duluan? Atau sebaliknya, yang tua belakangan atau yang muda duluan? Itu Allah yang punya takdir. Maka mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita bertekad untuk bisa menebar kebaikan dengan sebaik-baiknya. Saya pernah mendapatkan oleh-oleh dari teman saya yang pulang haji dari Baitullah. Saya ledek, saya sambil bercanda, "Ji, mana olehnya untuk saya?" Ternyata dia tidak memberikan kurma atau surban atau apa, tapi dia memberikan oleh sebuah doa. Doa yang konon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, "Allahumma ja'alni miftahanil khair wa mighlaqan lisyarr wa la taj'alni miftahan lisyarr mighlaqan khair." Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang kunci-kunci kebaikan dan jangan jadikan saya tertutup dari keburukan. Artinya apa? Selama mumpung kita masih hidup, kita masih punya umur, yang muda, yang setengah muda, yang sudah tua, mari sama-sama kita semua menjadi orang-orang yang a key of goodness. Kita harus bangga menjadi orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dimanapun kita berada. Semailah kebaikan dengan sebaik-baiknya, dengan nasihat kita, dengan mulut kita, dengan perbuatan kita, dengan sedekah kita. Apa yang kita kerjakan, insya Allah itu akan berbuah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu yang saya sampaikan hari ini memotivasi untuk kita semua. Setiap kita hendaklah harus bertekad menjadi orang yang berbuat baik, dan tentunya kebaikan-kebaikan yang kerjakan insya Allah tidak sia-sia dan akan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Senyum itu perbuatan baik, tetapi memberi senyum orang itu baik, tapi membuat senyum orang kemudian dengan uluran tangan kita dengan bersedekah itu jauh lebih baik. Makanya tidak ada kata yang baik
hendaklah kita semua menjadi orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan jangan jadi kunci keburukan. Mungkin itu sahabat yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kultum yang saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya, dan mari saya mengajak kita semua untuk bisa berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada kata rugi untuk berbuat baik. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.